Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa hukumnya azan pada saat penguburan jenazah? Saudara-saudaraku, di Indonesia memang masih banyak orang yang mengazani mayit ketika dikubur. Nah, apakah hal itu memang sudah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau memang tidak? Dan apakah itu bid'ah? Dan kenapa di Indonesia masih banyak yang melakukan hal tersebut? Nah, ini ada penjelasan sekaligus jawaban dari Ustaz Khalid Basalamah. Yuk, langsung saja kita dengarkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita mau membahas azan, pertanyaan kecil, apakah azan itu diperintahkan juga selain sholat? Jawabannya iya. Kapan itu? Kita kembali kepada dalil yang sahih. Pertama, selain sholat 5 waktu, yang ada azannya juga itu dalam riwayat yang hasan disebutkan adalah pada saat kebakaran terjadi. Jadi pada saat kebakaran sedang terjadi, dianjurkan azan. Kemudian riwayat yang lain, dan ini masih khilaf di antara ulama, adalah azan di kupingnya anak bayi yang baru lahir. Kalau iqamah itu tidak ada, kena dhaif. Tidak ada iqamah di telinga kirinya, tapi kalau azan ini masih dihasankan riwayatnya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku beliau Tuhfatul Maulud. Jadi kalau azan dianjurkan pada saat di bayi itu. Pertanyaannya, adakah azan yang lain seperti di Indonesia dikerjakan kalau jenazah diturunkan ada azan di kuburan? Atau misalnya lagi ada pesawat yang goncang, biasanya ada orang yang azan. Atau sedang meruqyah orang yang kerasukan jin pakai azan. Semua ini tidak ada, jemaah sekalian. Tidak pernah Nabi SAW dalam hadis satupun atau para sahabat azan di kuburan. Terlebih lagi saya pernah lihat dengan mata kepala saya, jenazah itu sengaja dibuka lagi kain kafannya supaya kupingnya kelihatan, baru dipanggil anaknya suruh azan di telinganya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, innaka la tusmi'u man fil qubur. Engkau tidak akan pernah bisa memperdengarkan orang yang di kuburan. Tidak bisa dengar apa-apa orang mati itu. Tidak bisa dengar apa-apa. Jadi tidak pernah ada itu. Ya, tidak pernah ada anjuran untuk azan di kuburan. Ini butuh dalil yang jelas. Bahkan tadi Allah mengatakan kalian tidak akan pernah bisa memperdengarkan orang yang di kuburan. Tidak bisa sama sekali. Mereka tidak bisa dengar kita, kita nggak bisa dengar dia. Dan satu-satunya hadis Nabi SAW yang mengatakan orang mati atau ruh orang mati bisa mendengar, itu hanya pada saat ruhnya pertama kali dikembalikan ke kuburannya untuk ditanya mungkar dan nakir, dan Nabi batasi. Nabi SAW mengatakan mereka atau dia cuma bisa mendengar 3 langkah dari kuburan itu. Setelah itu dia tidak dengar lagi suara sendal mereka atau telapak kaki orang yang mengantarnya. Hanya itu saja. Setelah itu tidak ada didengar. Ya, itu dia ya tadi jawaban sekaligus penjelasan dari Ustaz Khalid Basalamah mengenai orang yang mengazani mayit ketika di kuburan. Ustaz Khalid Basalamah juga mengatakan bahwa belum ada dalil yang mengatakan bahwa mengazani mayit itu pernah dilakukan atau mengazani mayit itu boleh dilakukan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang taat dengan ajaran-ajaran yang pernah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari penjelasan Ustaz Khalid Basalamah.